Direktur Narkotika beserta Ibu Penata dan pihak UNIC berhubung karena Pak Kajati untuk menyampaikan sepatah dua kata atas kunjungan dari senang hati mengucapkan kepada rombongan apresiasi kepada kita, yang mana pada siang ini juga turut hadir dari Pak Aspidum Jasa penghargaan kepada jajaran kejaksaan. Luka diskusi begitu banyak memang rehabilitasi ini, tapi segala sesuatu yang baru. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Atas kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada Jampidum, khususnya arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Jampidum pada akhirnya proses penanganan perkara rehabilitasi untuk narkotika dan rehabilitasi menjadi lebih jelas. 2018 menjadi salah satu proyek pilot bersama dengan ada 3 kabupaten kota di Sumatera Utara, 3 kecamatan. Tapi saya coba lihat, pelajari, dan kebetulan sudah mengikuti proses ini dari 2009 sebagai peraturan turunan serta juga undang-undang tentang kejaksaan. Dan sangat sentral, sangat luar biasa dalam menangani perkara or right. Perkara ini jadi masuk rehabilitasi. Di 2020 kemarin, laporan tahunan dunia itu menunjukkan ada sekitar 271 juta orang yang pernah menggunakan narkoba pada tahun itu. Dan hanya ada 35 juta orang yang pernah menggunakan narkoba itu kemudian menjadi penggunaannya bermasalah atau menjadi pecandu narkoba. Kalau kita lihat dari 275 dan hanya 35, barangkali kira-kira hanya sekitar berapa? 13% dari jumlah itu yang menjadi pecandu gitu. Nah, artinya apa? Artinya sebagian yang lain itu sebenarnya tidak berakhir pada kecanduan. Dalam proses dia penggunaan narkobanya ada satu intervensi dan berhasil berhenti. Nah, bayangkan dampak yang bisa terjadi pada orang-orang ini, pada 87% orang tersebut. Dari 10 juta orang setiap tahunnya yang keluar masuk dalam sistem pemasyarakatan di seluruh dunia, kira-kira 20%-nya itu masih menggunakan narkoba di dalam lapas. Kalau di Indonesia mungkin saya kira angkanya bisa lebih dari itu ya, karena over kapasitasnya juga sudah luar biasa. Kapasitasnya ini sekarang sudah 200% lebih, yang cuma punya 130 ribuan. Sekarang ini lapas rutan seluruh Indonesia dihuni lebih dari 260 ribu. Dan lebih dari 50%-nya adalah mereka dengan perkara narkotika. Dan kalau mau dilihat lagi di dalamnya, kebanyakan itu adalah karena ditangkap karena kepemilikan narkoba dalam jumlah yang kecil dalam untuk penggunaan pribadi gitu. Nah, mudah-mudahan di tahun ini kami melihat ada banyak sekali pedoman dan petunjuk teknis. Beri sambutan yang meriah kepada Bapak Ade yang mulia. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya pemberian penghargaan. Sebelumnya kami undang terlebih dahulu untuk maju ke depan Asisten Tindak Pidana Umum Bapak Sugeng Rianta, Kepala Kejaksaan Negeri Medan Bapak Teuku Rahmasyah, negara. Untuk selanjutnya kami mohon memberikan dorongan yang mudah-mudahan ini dapat dilakukan, memberikan dorongan kepada para pejabat dan pejabat yang berdiri hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara siap Toka Jatisu gitu ya. Terima kasih. Bapak, lihat Bapak. Ini Bapak. Ini ada
begitu banyak jebakannya, tapi ternyata bisa melakukan rehabilitasi. Semoga ini menjadi contoh untuk kejadian yang lain. Bapak izin Bapak. Ya. Siap izin. Ya. Penghargaan untuk cabang kejaksaan negeri Pelabuhan B. Siap. Oke, kita foto. Siap. Siap, tangan semangat dulu Bapak. Siap. Siap. 1 2. Sekali lagi Bapak. 1 2. Siap. Oleh Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk Izin Bapak lihat sini Bapak. kepada Bapak Direktur kami persilakan. Teman-teman semuanya, jadi pertama saya minta maaf ini ya, harusnya kita bisa berbincang-bincang seperti ini dan sudah direncanakan bisa memandu atau berdiskusi sampai jam 3 karena saya harus kembali ke Jakarta, tapi karena keadaan waktu dan juga kegiatan. Baiklah, sehubungan dengan adanya pedoman 18/2021 yang telah kita luncurkan tanggal 9 November kalau saya tidak salah 2021, banyak hal yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman. Nah untuk itu saya akan berikan clue-nya saja, gitu ya, terhadap permasalahan yang berada di pernah kami siapkan, yang sudah kami buat sebagai antisipasi terhadap. Gimana sih ceritanya gitu kan? Kok aneh? Diperja dilarang, harus mengerti, harus mengetahui secara mendalam ketika ya, apalagi kan Anda nih semua yang ini kan para kajari ini kan. Katakanlah mungkin Pak Kapolres mau tahu. Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan, ya, yang isinya perkara ini kita hentikan penuntutannya, dan penuntutan dia tidak titik di sini, dia koma dengan syarat yang bersangkutan harus rehabilitasi. Pertanyaan yang muncul nanti setelah kejadian ini adalah ketika ada, gitu ya, penegak hukum atau lawyer atau LSM atau siapapun lah namanya yang mencoba mengevaluasi dari apa yang kita lakukan. Misalnya, Pak, kayaknya apa yang dilakukan kejaksaan dengan Dirjen Narkotika tidak pas deh. Di mana tidak pasnya? Ini bertentangan Pak dengan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang 35/2009. Ya, yang isinya kira-kira saya tidak baca detail ya, saya hanya bacakan secara singkat tapi maknanya sama, yaitu dengan mengatakan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani penahanan. Artinya apa? Artinya menjadi tidak konsisten kejaksaan ketika dia menghentikan penuntutan kok masih dihukum rehabilitasi. Iya kan? Kan penahanan ceritanya. Kok dihukum lagi? Tidak benar dong. Aneh nih kejaksaan ini. Ya kan? Tidak konsisten. Orang sudah jelas dihentikan penuntutan, dihukum lagi. Ya kan? Nah, apa jawaban kita atau solusinya adalah di dalam juknis yang kami buat, gitu ya, dalam juknis yang kami buat, yang nomor 2500 tadi, kami buat 2 surat atau 2 formulir atau 2 dokumen. Dokumen pertama yaitu surat pernyataan akan menjalani rehabilitasi. Surat kedua, jaminan terhadap pelaksanaan rehabilitasi. Jaminan ini bisa macam-macam, bisa jadi orang, bisa jadi uang, maksudnya dari gitu ya, bukan jadi. Tapi bisa berbentuk orang, jaminan, bisa berbentuk uang. Itu sudah ada di dalam juknis. Kenapa ini kita perlukan? Nah, yang lainnya dari apa yang ada di juknis gitu ya, di juknis yang penting, Pak Jampidum gitu ya, Pak Jampidum menghendaki pedoman 18 ini lebih diarahkan untuk kepentingan pelajar, mahasiswa dan orang-orang yang harus diperhatikan oleh negara. Siapa itu? Gitu kan? Ya kembali lagi, fakir miskin, orang susah, isinya kayak gitu. Ya, kenapa kita sebut diperhatikan oleh negara? Nanti kalau kita bunyikan ini pedoman orang miskin dan segala macamnya, nanti dibilang kita diskriminasi, betul nggak? Oh diskriminasi di kejaksaan, cuma belain orang miskin.
Walaupun saya dalam hati bilang memang iya. Orang kaya mana perlu dibelain? Dia udah tahu jalannya mau ngapain. Artis itu nggak usah dibela-belain, dia udah tahu jalannya. Yang pejabat dia udah tahu jalannya, nggak perlu diarahkan. Tapi terhadap orang-orang yang seperti kategori tadi, nah ini yang kita kasihan. Ya, kita sekarang banyak melihat gitu ya, secara terang benderang gitu ya. Kenapa sih kalau giliran artis cepet banget statementnya gitu? Hari ini ditangkap, besok sudah ngomong gitu. Teman-teman penyidik itu dengan menyatakan, oh ya barang buktinya cuma 0, apalah gitu kan. Dan kami sudah melihat bahwasanya orang ini perlu direhab. Kami nanti akan memasang pasal tunggal 127 katanya. Ini cuma hitungan hari loh. Ya, dan ini terang benderang banget. Dan contohnya yang sekarang terjadi dipertontonkan ini secara secara umum gitu ya, itu kasusnya si Anji artis kan. Terus ditambah lagi kasusnya si Nia Ramadhani itu dua-duanya semua sama itu. Saya juga nggak ngerti gitu ya, kenapa kalau giliran begini kok cepat banget pernyataannya. Tapi kalau gilirannya kuli bangunan lama banget. Kalau cuma orang kerja serabutan lama sekali. Pengangguran apalagi, bodoh, nggak jelas. Mungkin barangkali baru bisa nanti dinyatakan sikap dan segala macamnya ber 2 bulan. Akhirnya bermainlah pasal 112, 114 dan segala macamnya. Tapi ketika ini baru diputus 1-2 hari atau katakanlah sampai dengan 6 hari, ini pasti mainnya di 127, udah pasti. Tak mungkin tidak. Nah ini yang perlu kita bicarakan juga dengan teman-teman kita di kepolisian maupun di Mahkamah Agung gitu ya. Saya akui bahwasanya saat ini gitu ya. Oh iya, pusat pun gimana ya? Arahan kepada bawahan dalam hal kasih pidum ya, khususnya kasih pidum, supaya kasih pidum ini mencoba mengikuti regulasi yang kita punya. Nah, kita sebenarnya udah siapkan buku saku ya, buku saku udah kita siapkan. Nanti minimal para kajari dan kasih pidum itu dapat. Sudah saya serahkan sama Pak Spidum, tapi mungkin nanti barangkali dibagi Pak Spidum ya. Kalau seandainya dibagi sekarang juga tidak apa-apa juga sih kalau misalnya dimungkinkan. Nah, utamanya saya katakan karena memang jumlah buku ini masih sangat terbatas dan kebetulan nih yang buat yang nyetak bukunya nih gue Indonesia. Kalau kejaksaan kalau ada ya perkara apapun masuk ke kita, pertanyaan nomor 1 yang ditanyakan jaksa atau settingan otaknya jaksa ada TPPU-nya kan? Bukan yang lain, TPPU yang ditanya ada tak TPPU-nya? Sehingga di TPPU itu bukan hanya persoalan narkotik, TPPO, korupsi, kehutanan, tambang, bukan hanya itu. Penipuan pun juga bisa di TPPU-nya. Pemalsuan dokumen ada TPPU-nya. Yang penting bisa dilihat kemungkinan-kemungkinannya ada enggak. Dalam beberapa perkara saya lihat di OHADA tuh, TPUL, oh itu duit gede mainannya itu. Nggak main-main, duit gede. Soal tambang lah, ya cantik banget kalau bisa dibayar TPPU. Tapi kita kayaknya belum terbiasa gitu ya, apa namanya ini, untuk mencoba melakukan sesuatu atau mungkin barangkali berpikiran untuk ke TPPU itu. Nah saran saya nih ya, mumpung di sana ada Pak Waka, ada Pak Aspidu, coba lakukan di dalam kelompok, bahas itu. Ya, coba. Ini kan semacam kayak pembelajaran gitu ya, sharing ilmu gitu. Kalau ragu, undang kan narasumber dari luar. Misalnya mengundang siapa instansi yang berwenang nih yang hubungannya dengan cerita ini soal TPPU. Oh PPATK Pak, undang PPATK. Udah ada uangnya Pak untuk bayar, suruh Zoom. Susah amat, dikit undangannya Zoom gitu. Nggak mau mereka, mau, pasti mau. Apalagi deputi pemberantasannya tuh Pak, penindakannya Pak, saya lupa, itu orangnya easy going. Siapa sih namanya, saya lupa. Tapi boleh nanti kalau seandainya memang perlu, saya ngomongin dia, deputinya, deputi penindakannya. Lupa sih, boleh. Ya, teman-teman semua, sekali lagi saya minta maaf ya. Kalau mungkin ada kata-kata saya mungkin yang mana gitu ya, mungkin ada yang tersinggung atau kalaupun ada yang salah-salah, itu datangnya dari saya. Saya yang salah.
Apresiasi saya untuk kerja di Sumatera Utara yang telah mencoba melakukan rehabilitasi dengan baik menurut saya. Dan satu hal yang terpenting yang ingin saya ingatkan, pesan daripada Pak Jampilu, apabila nanti teman-teman ingin melakukan RJ narkotika, maka sesuai dengan petunjuk juknis yang sudah kami susun, harus ekspos sama Pak Jampilu. Itu syaratnya. Ya, persoalan kekurangan yang lain-lain itu cerita lain. Tapi maunya beliau kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan RJ, ekspos dulu sebelum penetapan dikeluarkan oleh KJRI. Ya, ingat ya, waktunya sama 14 hari juga. Jadi kalau misalnya tahapan masih peratut, tidak apa-apa, omongin aja sama kita, Pak, tahu masih peratut, tapi rencana kami ini, tidak apa-apa, omongkan, tidak masalah itu. Supaya kami nanti bisa menilai benar enggak di perjalanannya. Itu lebih bagus daripada ujung-ujung kita buat tahu-tahunya syaratnya kurang. Kan lebih bagus dari awal-awal kita kasih tahu kan, Pak, begini rencananya Pak, tapi kami baru gini, bisa enggak Pak untuk diajukan narkotik nanti? Anda apa-apa? Saya terima, dan saya udah ngomong juga sama Pak Jampilu, terima aja Pak. Jadi kita bisa memberikan arahan nanti ke depannya. Ya, saya kira mungkin itu barangkali. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sukses selalu, jaga kesehatan, dan mari kita coba untuk melakukan rehabilitasi. Minimal ini menjadi program pemerintah untuk mengurangi over kapasitas yang ada di penjara. Yang katanya sekarang gara-gara perannya jaksa yang dengan sangat mudahnya memenjarakan orang, terus ditambah lagi subsidi satu lagi. Nah, nambah lama dalam penjara jadi. Ya, itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya Mbak. Media ingin bertanya tentang masalah RJ untuk pecandu narkotika khususnya pengguna, Pak. Oke. Nah, untuk di Sumatera Utara, kalau kita lihat dari tadi ada pemberian sertifikat, Pak. Nah, itu menandakan itu suatu kesuksesan Pak ya dari kejaksaan khususnya di Sumatera Utara. Kalau boleh tahu Pak, gimana itu Pak sampai bisa mendapatkan sertifikat itu Pak? Oke. Pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dulu ya kepada Kejati Sumut yang telah mengupayakan memberikan arahan kepada jajarannya di kejari-kejari di lingkungan Kejati Sumut untuk melakukan rehabilitasi. Dari data yang ada pada kami, ada beberapa kejari yang sudah melakukan rehabilitasi ini. Yang saya tahu dan tadi mendapat informasi secara dalam waktu yang singkat, itu diantaranya adalah Kejari Medan dan Asahan katanya akan menyusul. Apresiasi ini sebenarnya kami berikan kepada kejaksaan yang menurut kami ini adalah tempat-tempat ladang-ladang atau kegiatan narkobanya yang banyak banget. Jadi ini bukan hanya di Sumatera Utara kami lakukan, tapi kami juga memberikan apresiasi di Kejati Lampung. Kemudian di Jakarta juga. Jadi ada 3 tempat yang kami berikan apresiasi untuk ini sebagai bentuk kalau teman-teman di daerah sudah melaksanakan rehabilitasi yang menurut kami ini sulit dilaksanakan. Apalagi katanya rehabilitasi ini harus pakai uang dan segala macam. Tapi ternyata setelah saya lihat seperti di Medan ini yang dibantu justru adalah orang susah. Yang menurut ceritanya katanya orangnya pun tidak begitu tidak punya pekerjaan lah dan segala macam, tapi bisa mereka lakukan. Nah, ini apresiasi kami kepada Kejati Sumut yang memberikan dorongan-dorongan ini kepada kejari-kejarinya sehingga ini terjadi. Yang kedua, kami ke Sumut ini dalam rangka juga mensosialisasikan adanya sebuah pedoman Jaksa Agung nomor 18/2021 tentang RJ ini keadilan restoratif namanya, atau bahasa Inggrisnya restoratif justice gitu ya, untuk perkara narkotika, di mana perkara narkotika ini pada tahapan penuntutan nantinya ini bisa kita hentikan, tapi sebatas hanya untuk bagi penyalahguna, pecandu dan korban, bukan untuk bandar nih. Jadi harap dibedakan, bandar tidak bisa melalui instrumen ini
atau pengedar tidak bisa melakukan pemain ini, tapi hanya untuk orang-orang yang kategorinya sebagai saya sebut penyalahguna, pecandu dan korban. Dan mereka ini juga harus dipasang atau pasal yang dimasukkan di dalam berkas perkara itu hanya 127 pasalnya. Nggak boleh masuk 112, 114 dan pasal lain lah. Tidak dilapis ya Pak. Ya, nah jadi harus jelas di dalam berkas harus pasal 127. Nah ini yang kami dorong supaya nanti kalau ini terpenuhi, ditambah nanti ada rekom TAT-nya di dalam berkas, maka akan kami pertimbangkan untuk dilakukan RJ narkotika di tahapan penuntutan. Tapi dengan syarat bahwasanya, karena jujur kami katakan kalau orang ini dihentikan penuntutan, kemudian dia yang perannya sebagai pecandu atau sudah kecanduan gitu ya, kan tidak mungkin dia tidak melakukan sesuatu untuk mengobati dirinya. Sehingga kami berpikir kalau mau mereka dihentikan penuntutan, mereka harus direhab. Ya, permintaan rehab juga dari mereka dengan menandatangani surat pernyataan yang kami sudah siapkan. Ini yang harus mereka lakukan. Kalau misalnya nanti dalam pelaksanaan rehabnya ternyata mereka main-main, maka proses hukumnya akan berjalan sampai ke pengadilan. Sudah menjalani hukuman misalnya 2 kali. 2 kali? 1, 2, 3. Apa masih bisa itu? Tidak bisa. Pedoman 18/2021 hanya membatasi 2 kali. Jadi kalau dia 2 kali dilakukan rehab, gitu ya, maka yang ketiganya dia harus masuk penjara. Di dalam penjara mereka bisa dilakukan rehab juga. Jadi jangan kategorikan karena ini kan udah ketiga, keempat, kelima. Bukan itu yang saya lihat. Yang saya lihat adalah mereka masuk penjara tapi di penjara dia direhab. Ada program itu. Tapi tempatnya dalam penjara. Terus Bang terakhir waktu mau berangkat juga sampai November catatan di narkotika Kejagung berapa yang dari kondisi mati Bang kasus narkoba Indonesia? Yang divonis mati ya, Kira-kira apa ya pasti. Saya belum bisa memastikan itu ya, karena datanya terus bertambah. Ya, datanya terus bertambah. Dan yang kedua, pengertian divonis mati ini pun juga harus dipisah-pisah juga. Vonis mati yang sudah inkrah atau vonis mati yang baru tuntutan. Yang dalam pengertian dia divonis mati tapi belum inkrah. Banyak loh. yang inkrah Bang? Kalau yang inkrah itu kalau tidak salah ya kemarin itu ya yang baru, dan itu akan siap juga dieksekusi baru 8. Hingga November. Iya, baru 8 yang udah benar-benar siap untuk dieksekusi. Sedangkan yang sudah perkaranya pidana mati tapi dia belum mengajukan gerasi, belum mengajukan PK, itu 160-an. Belum gerasi Bang ya? Ya bukannya belum gerasi tapi belum upaya hukum yang lain. Oke, Sehingga Bang. ini belum bisa diputuskan. Dan kalau yang siap eksekusi baru 8. Oke, makasih Bang ya. Oke Bang. Oke. Oke Pak, makasih Pak.